Matahari baru menyapa dari balik bukit, kabut tipis masih menempel di pucuk-pucuk bambu ketika suara ayam berkokok memecah kesunyian pagi di desa itu. Di sebuah rumah kayu kecil di tepi sawah, seorang pemuda bernama Al-Fatih sedang menimba air dari sumur tua. Tangannya kasar, kulitnya legam, tapi di wajahnya selalu ada senyum yang menenangkan. Dari teras, terdengar suara batuk kecil. Bunia, bundanya, duduk dengan selimut lusuh di bahu. Al-Fatih, airnya jangan lupa disaring dulu ya nak, katanya lirih. Iya bun, sudah Al-Fatih saring, jawab Al-Fatih lembut sambil tersenyum. Kamu kerja terus, badanmu kurus begitu. Al-Fatih kuat bun, rezeki nggak bakal salah. Alamat Al-Fatih mencium tangan bundanya lalu berangkat kerja dengan sepeda tuanya. Ban depannya sudah tipis, rantainya berderit, tapi ia mengayuh penuh semangat. Bagi Al-Fatih, kemiskinan bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Ia percaya Tuhan tidak pernah salah menilai hati. Pagi itu, udara dingin dan embun masih menempel di daun. Saat melewati jalan menuju bengkel, Al-Fatih melihat sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Asap mengepul dari kap mesin. Di sampingnya berdiri seorang pria berpakaian jas, tampak kesal dan kebingungan. Aduh, mobil begini kok mogok di tengah jalan, gerutunya. Al-Fatih berhenti dan menuntun sepedanya mendekat. Permisi pak, mau saya bantu? Kamu bisa benerin mobil? Tanya pria itu curiga. Sedikit-sedikit bisa pak, saya kerja di bengkel kecil di ujung jalan. Dengan alat seadanya, Al-Fatih membersihkan busi dan memperbaiki selang bahan bakar. 5 menit kemudian, suara mesin hidup kembali. Pria itu, Adam Malik, tampak takjub. Hebat kamu dek, berapa ongkosnya? Nggak usah pak, saya cuma bantu. Doain aja bunda saya biar sehat. Adam menatap pemuda itu lama, seolah ada cahaya jujur di matanya. Kamu ini langka nak, dunia butuh lebih banyak orang kayak kamu. Al-Fatih hanya tersenyum dan mengayuh sepedanya lagi, meninggalkan jejak kecil kebaikan yang tak ia sadari akan mengubah hidupnya. Malam tiba. Al-Fatih duduk di meja kecil menghitung uang hasil kerja hari itu. Tak banyak, hanya cukup untuk membeli obat bundanya dan sedikit makanan. Namun batuk Bunia makin parah. Ia menggenggam uang receh itu, lalu menatap langit-langit rumah yang berlubang. Ya Allah, kuatkan bunda. Kalau bisa, biar aku aja yang sakit, bisiknya pelan. Al-Fatih keluar menuju warung, tapi di tengah jalan, ia melihat seorang anak kecil duduk di pinggir trotoar. Wajahnya pucat, perutnya menempel ke punggung. Bang, lapari. Suara anak itu gemetar. Al-Fatih berhenti. Ia menatap uang di tangannya, lalu menatap anak itu. Uang itu seharusnya untuk obat ibunya. Tapi hatinya menolak berpaling dari anak kecil itu. Ia tersenyum, menyerahkan semua uangnya. Nih, buat makan ya. Abang masih kuat. Anak itu menatap Al-Fatih dengan mata berbinar, lalu berlari ke warung terdekat. Al-Fatih menatap punggungnya sampai hilang, lalu berjalan pulang dengan perut kosong, tapi hatinya hangat. Ia tidak tahu langit malam itu sedang mencatat kebaikan kecilnya. Pagi berikutnya, suara mobil berhenti di depan rumah Al-Fatih. Ia keluar dengan wajah bingung. Di depan rumahnya berdiri Adam Malik, pria kaya yang mobilnya pernah ia bantu bersama 2 orang, seorang asisten dan seorang dokter. Al-Fatih, Pak Adam, ada apa Pak? Saya cari kamu dari kemarin. Setelah kamu bantu saya terus kepikiran, kamu jujur, kerja keras, dan punya hati yang baik. Saya mau kamu kerja di bengkel saya di kota Al-Fatih. Terdiam, matanya membesar. Bukan cuma itu, lanjut Adam. Saya bawa dokter buat periksa bunda kamu. Anggap ini balasan kecil dari kebaikanmu. Bunia meneteskan air mata. Al-Fatih sujud di tanah, menangis dalam doa. Hari itu, hidup mereka berubah. Al-Fatih dan bundanya pindah ke kota. Ia bekerja di bengkel modern milik Adam Malik. Bukan lagi montir kecil, tapi perlahan menjadi kepercayaan sang pemilik. 6 bulan berlalu. Al-Fatih kini mengenakan seragam bersih, bekerja di bengkel besar, dan mengajar para mekanik muda. Di mejanya ada surat Al-Fatih Pratama, Kepala Bengkel Adam Auto Group. Bundanya kini sehat, tinggal di rumah kontrakan kecil yang bersih. Tiap pagi Al-Fatih membawakan sarapan sambil tersenyum. Kehidupan yang dulu serba gelap kini berubah menjadi cahaya. Suatu sore, sepulang kerja, Al-Fatih berjalan menyusuri trotoar kota. Angin sore lembut menyentuh wajahnya. Di bawah pohon, seorang pengemis tua duduk bersandar menggigil. Nak, sepeser aja buat makan, kata pengemis itu lirih.
Al-Fatih berhenti menatap wajah Renta itu lalu merogoh sakunya. Ia menyerahkan uang dan sebungkus makanan. "Nih Pak, jangan lupa makan ya." Pengemis itu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Semoga Allah balas kebaikanmu berkali lipat, nak." Al-Fatih tersenyum lembut. "Saya sudah percaya, Pak. Kebaikan nggak pernah hilang. Kadang cuma menunggu waktu untuk kembali." Ia berjalan pergi, menatap matahari senja yang tenggelam di balik gedung-gedung kota. Langkahnya ringan, wajahnya damai. Dalam hatinya, suara lirih berbisik, "Jangan pernah berhenti berbuat baik, meski dunia tak melihat, karena Tuhan selalu menyiapkan balasan di waktu yang tepat."